Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awalangkah senantiasa kita muhasabah diri. Sudah tiba hidup kita di pagi ini, dan ada orang-orang yang mereka tidak bisa lagi menikmati pagi ini karena mereka sudah kembali kepada Allah. Dan pada suatu hari itu akan kita alami. Maka kejahatan, kegagalan, kesalahan di dalam kehidupan kita akan menyebabkan mati itu su'ul khatimah. Maka dengan penuh harap, dengan penuh perjuangan, kita mengharapkan kepada Allah supaya bisa meninggal husnul khatimah. Tiada jalan kecuali selalu bertaubat kepada Allah. Di antara bahagian daripada taubat yaitu perbanyak membaca istighfar. Di mulut, ya Allah ampuni dosa saya. Di mulut astaghfirullah, di dalam hati, ya Allah ampuni dosa saya. InsyaAllah dengan itu Allah tuntun kita bisa husnul khatimah ketika kembali kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jelas-jelas terasa kita tidak punya kekuatan walau 1 rupiah pun. Tanpa izin Allah kita tak akan hidup. Tidak akan bisa menikmati rahmat Allah di bumi ini. Maka teruslah bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Dan perbanyak berzikir sehingga dikatakan kita orang syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Diamalkan selalu hadis Nabi, siapa yang berselawat di malam Jumat sampai hari Jumat 80 kali satu hadis, 300 kali di hadis yang lain, Allah jamin dia mati Islam. Maka kalau kita mau selawat sebentar dah selesai itu 300 kali. InsyaAllah dengan itu Allah tuntun, Allah set kita bisa meninggal dalam keadaan Islam. Diingat itu selalu, karena itu hadis tinggal diketik di dalam Google hari ini ada, dan diwarisi kepada orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, tiba kita di pelajaran hari ini di kitab Fardhu Ain. Sunat sebelum wudu, betul? Ha? Pak ditandaan. Halaman 25. Udah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 25, kitab Fardhu Ain. Orang-orang yang diberati hukum-hukum Islam, bahasa Arab namanya taklif, pemberatan daripada Allah. Apabila seseorang telah cukup umurnya 15 tahun, ini hadis Imam Bukhari, balik itu dengan keluar haid atau keluar mani, atau kalau tidak ada dua tanda itu sampai umur 15 tahun. Dan waras akalnya. Kadang-kadang enggak waras. Sampai termasuk kadang enggak waras kalau dia autis parah. Makanya awasi anak-anak kita. Tu anak-anak sebaya anak kita tu, terlihat kok dia hiperaktif. Enggak bisa program kepalanya, lagi ngomong ini dah ngomong itu, berarti dia gagal. Maka segera diobati. Kalau idiot itu dah nampak dari mukanya.
Mereka tak ada hukum, tapi wajib dididik supaya jangan mengganggu. Ia disebut mukallaf dan wajib melaksanakan perintah agama Islam. Disebut juga akil, berakal, balik sampai umur. Ini saya begini kepala malam ini. Geram. Padahal sudah lama selesai di kehidupan, enggak saya pikir lagi. Minta pulang ni saya ke Polda atau ke Kapolresta, entah nanti. Saya lagi mikir sebab sibuk kali hari ini sampai malam acara. Makanya ini saya cuma beri saran kepada jemaah tugas. Perhatikan anak-anak kita, bahaya sekali. Kemarin subuh, seorang anak mantan di satu pesantren di Banda Aceh ni kita bilang. Sekarang kelas 2 SMP. Percobaan subuh kemarin dia raba kemaluan temannya, dia coba mau dia jahati dengan tangan dan mulutnya, melawan temannya. Tak kejadian. Tapi teman kan lapor, karena sangat-sangat kami jaga anak-anak di sana. Lapor, setelah lapor, tadi malam selesai saya interogasi. Habis ngaji tadi malam jam 11:30, baru interogasi dia. Umur 14 tahun. Rupanya kalau saya bilang citra, tunggu nanti. Nanti saya bongkar ini. Karena pimpinannya agak sombong dikit saja. Saya datang ke tempat dia bilang, "Ngan Timor ni jak kenal." Apa? Timor motor tunggu. Begitu bahasa Acehnya. Jadi setelah saya periksa berulang, 3 orang periksa sama jawaban. Dia belum pernah diperkosa. Tapi teman-teman berzina homo di depan dia, dipertontonkan. Dan tidak kurang dari 20-an yang dia tahu, anak-anak kelas 1 di homo sama abang-abang. Dan ada rekaman videonya. Di satu orang homo, sebahagian video, kemudian homo oleh yang lain. Super bejat. Saya sudah prediksi begitu keadaan. Karena saya lihat tengkunya enggak ada mikir apa-apa, yang kepikir cuma peng lah udah. Peng, peng, peng. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini enggak bisa saya biarin. Karena berarti udah ramai kali korban. Mungkin ini kalau kita telusur nanti, takut-takut karena yang kerjakan abang-abang itu dah 100-an kena mungkin. Dan yang udah kena itu monyet sama dia sama, nggak ada beda. Nalar mereka kami nggak sanggup pikir. Ada juga yang kejadian demikian. Dalam ramai begini berani dia perkosa satu orang tu. Jadi kan kayak monyet dia. Hana fikir ni. Agai tibe ni timai manok perkosa, tibe ni timai bola perkosa, menan ke watak je. Itu gangguan yang ditimbulkan oleh penyakit homo. Makanya saya lupa entah 260 kali godaan pada amrat, yaitu anak-anak muda yang belum balik ini, lebih besar daripada godaan di wanita sekian ratus kali, lupa saya. Makanya ini bilik masuki saya satu orang, masuki amrat satu orang. 3 hari bisa kejadian dah saya perkosa dia. Begitu gede jinnya. Tapi yang saya fikir, yang saya sakit kepala ini satu pesantren ni. Kalau itu anak kita gimana tu? Ini anak saya baru coba raba punya orang, saya rasanya bekah oleh itu. Hal yang saya sangat takuti jangan kejadian itu yang terjadi.
Namun itu pendidikan Allah untuk kami supaya jadi sigap. Makanya saya bilang selalu, kepa teman ibut malim ujung but lagi nyan cerita agak baikna je. Gak mati mana. Anak itu tadi malam udah balik, saya sumpahi jahat saya. Saya suruh sumpah dia dengan perasaan suka dia, ya Allah, apabila saya tidak berubah, matikan saya. Begitu saya suruh minta dia, daripada hidup dia untuk apa. Jadi yang sudah dulu minimal 20-an yang dia kenal sudah terjadi. Dihomo sama abang-abang. Makanya yang mau saya sampaikan apa? Kita ni yang punya anak hati-hati sangat. Ni anak kecil. Saya si abang suka berteman sama anak bapa. Kita kurang perhatian. Kalau dia jemput anak saya selalu, nah, itu harus koneksi. InsyaAllah doa jamaah, bantuan Allah, izin Allah, dalam waktu dekat saya bongkar. Ketika saya bongkar, berapa korban di pesantren itu. Kalau memang mereka kayak kejadian dijajah adik-adik yang baru-baru masuk, mungkin sangat banyak. Kemudian sesama mereka zina juga, itu masih ceret umum, mandang gelah lek SMP, gelah tak SMA, tapi dah begitu anjingnya menghorana ba. Yang kedua, hati-hati pedofil. Marak sekarang, cuma enggak dimuat koran. Anak kita umur 5 sampai 10 atau 12 tahun itu disukai oleh muda-muda kayak kita ni, suka sama anak-anak. Itu bahaya sekali. Makanya hari ini harus intensif sedikit jaga anak. Harus intensif. Daripada bermasalah kemudian hari, sesal kemudian tak ada guna. Saya sudah pernah dapat, saya periksa dia waktu saya ngajar di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak LP3A Lambaru Kafe. Kenapa kamu? Dia cerita pelecehan tengku. Pelecehan siapa? Pelecehan terhadap adik bayi. Tapi dah gede adik bayinya, dah 2 tahun. Dia umur 13 baru puber. Diambil anak itu, diperkosa dalam hutan, tu enggak dibunuh. Hidup anak itu. Nah, saya sebutkan kampung. Saya coba periksa, tentu ada latar belakang. Latar belakangnya rupanya rumahnya entah 6 kali 6 cuma. Tapi di dalam rumah itu pasangan 4. Ayah sama mamanya, kakak aja yang udah menikah. Ada 3. Jadi kalau malam itu tarik kayak gorden begitu, tirai aja. Acara perang-perangan terus. Jadi mereka nonton perang-perang itu. Pengen perang-perang, ada anak bayi orang diperang terus. Makanya hati-hati. Itu sangat-sangat parah di hari ini. Nanti tunggu ketika sudah kejadian, lihat. Saya hampir enggak tahan. Seharusnya detik ini kita harus bergerak. Karena kenapa? Takut tiap hari bertambah korban. Jadi anjing semua tu. Dikit yang jadi orang kok begitu cerita. Nah. Dan tanda mukallaf ini ialah cukup umur 15 tahun atau telah keluar mani. Yang mengawalinya keluar mani di cowok, dan perempuan telah berdarah haid. Maka ingat, murus sabiya bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 20. Perintahkan anakmu untuk salat padahal dia berumur 7 tahun. Pukul dia atas perintah salat padahal dia berumur 10 tahun. Jadi enggak ada tanggungjawab ibu. Ibu enggak dosa, kita yang dosa. Bapak. Ketika anak kita tidak mengerjakan salat, dari umur 7 tahun bina anak untuk salat. Dan sudah boleh mengerasi anak ketika anak berumur 10 tahun. Satu lagi yang tanggungjawab kakek. Kakek.
Sekarang kita mau bilang gimana tanggung jawab kita yang ada? Seharusnya itu anak saya meninggal, ayah saya yang didik dia. Tapi ini saya meninggal, saya aja tinggal di rumah mertua. Maka yang berkewajiban kakek di rumah mertua, di rumah kita nikah, yaitu mertua laki-laki kita. Jadi kalau nggak ada, siapa yang ada? Jaga anak dari umur 7 tahun dia harus sudah salat. Kemudian dalam Islam harus sudah mengerti agama dia. Ini kewajiban. Kalau enggak, yang mengayomi dia dosa. Ini korban. Dalam jabat saya nggak tahu berapa. Suami yang bisa kencing tu berapa orang? Ramai. Dah kita lihat sudut tu anak tinggal ayahnya entah ke mana, berarti dia bukan nikah dulu kencing dia. Habis kencing lahir anak, habis kencing lahir anak. Sayang mereka. Psikis mereka terganggu. Jangankan nafkah. Dan saya melihat hari ini anak yatim sama mereka sedih mereka. Kalau yatim ketemu ada yang kasih duit, ada yang sayang. Mereka-mereka yang begini tidak ada yang peduli, karena dalam pikiran orang dia ada ayah. Ada ayahnya kencing saja untuk dia. Ini yang terjadi sangat banyak hari ini. Hampir rata kampung ada anak yang terlantar karena ayahnya enggak pulang-pulang. Ayah dah cari mamak baru, nama limau tu banyak sekali. Kau entah di mana, daerah Uleli sini ada orang daerah saya nikah satu orang. Di sini dah punya anak 3, kalau enggak salah dah 7 isteri dia. Rata-rata beranak. Entah kayak mana dia kasih makan dia sendiri enggak jelas di sana. Nyo inang pi bangai, karena truk agam menang kali itim. Hai dah fikir keadaan dilema urangnya kebik-kebik kena kiamat tok nyo dengan dah preh pajan. Darah haid adalah haid khusus bagi perempuan. Dan ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam sehat dan dalam usia sedikitnya 9 tahun. Wanita punya darah yang normal dan sehat dalam kehidupannya. Tanda subur biologisnya, telah subur sel telurnya, artinya sudah bisa dibuahi. Jadi seseorang yang sudah haid, sudah mungkin dia hamil. Karena itu telur tidak dibuahi, maka jadilah darah haid. Makanya kebanyakan pada umumnya orang yang sudah dibuahi berhentilah haidnya. Maka dia katakan saya hamil. Walau ada nanti orang yang hamil 1, 2 sampai 3 bulan masih ada haid, walau enggak banyak. Ada. Itu tanda tidak lagi terjadi pembuahan karena sudah dibuahi. Jadi umur paling dikit haid dengan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Karena selisih Masehi sama Hijriah 18 hari lebih kurang. Adalah umur 9 tahun bisa. Aceh kita umum 11 tahun. Kalau Arabik anatomi makannya bagus 9 tahun. Sehingga mamak kita Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh kafir dan munafik laknatillah. Ayah kita, tuntunan kita, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibilang melakukan pelecehan seksual karena nikah dengan anak di bawah umur. Yaitu pendapat kuat Nabi nikah sama Siti Aisyah mamak kita umur 7 tahun. Baru beliau gauli umur 9 tahun ketika beliau haid. Maka kita ngomong itu pelecehan. Kalau itu kita tempel ke Nabi, murtad kita. Kenapa? Secara insan fitrah beliau sudah haid, berarti sudah mampu untuk dibuahi. Maka sebut hadis Nabi menyetubuhi Aisyah pada umur 9 tahun setelah beliau
mengalami menstruasi. Jadi itu normal secara fitrah dan secara ilmu kesehatan. Jadi jangan kita ikut Umar kok gura ubik tak dengan kawin Nabi sayang ke dia. Nenek kita dulu 13 tahun dah lahir ayah kita. Ada di kampung saya sejarah 11 tahun, itu orang Aceh biasa haid 11 tahun. Udah lahir ayah kita. Itu nenek kita. Kenapa enggak pernah kita kaji? Kenapa Nabi kita kaji? Karena diajak kaji oleh kafir. Jadi jangan bersikap busuk terhadap baginda. Karena baginda mendoakan, memuliakan kita. Kita bersikap busuk kepada beliau, jatah kualat kita. Sedikit-dikitnya darah itu dalam waktu sehari semalam. Dan biasanya 6 atau 7 hari. Sebanyaknya 15 hari dengan malamnya. Ini dengar baik-baik ni cowok. Jangan tak ngerti nanti. Terangkan pada anak. Kadang luar meninggal mamaknya. Wanita mules biasanya. Sakit perut. Keluarlah pertama. Ceret. Biasanya kalau keluar pertama warnanya pas warna ambal kita ni. Kental dikit lagi warnanya. Hampir kayak warna coklat. Ceret. Dah keluar. Itu tanda wanita. Ajari pada isteri, lihat waktu. Jam 6:30 misal. Atau jam 7 lah umpama. Nanti dia berhenti di jam 7 lagi. Ini ada wanita yang ngerti. Saya 2 isteri. Dua-dua harus ajari waktu habis nikah. Untuk mengenal haid. Mengenal waktu haid. Kalau haid mereka dah kenal. Sudah. Paling dikit sehari semalam. Paling banyak 15 hari 15 malam. Acenes umum 4 hari. Sampai 7 hari. Tapi yang lama 45 itu Acenes. Yang 2 kasus sedikit, yang 7 kasus sedikit. Nggak malu saya punya jemaah wanita. Saya tanya, yang 2 tunjuk mereka. Saya tahu. Nanti yang paling banyak 4-5 itu paling banyak. 4 hari 5 hari itu paling banyak yang tunjuk. Jadi dari situ saya tahu itu yang paling ramai di kita. Karena saya punya masa jadi mudah untuk hitung. Udah. Jadi kalau katakanlah orang 1 hari, orang 2 hari sampai orang 7 hari, itu tanda habis haid begini dia. Ini katakanlah jam 7 pagi ini. Dia habis haid nanti tadi jam 5 atau jam 4 subuh itu warnanya udah warna kuning krem tinggal. Sedikit kuning daripada cat itu. Jadi kita kuningkan dikit. Begitulah. Kita lihat kayak warna kuning telur tapi lebih muda lagi. Dah keluar kuning. Ini tanda maurim dia. Itu kalau sudah kuning krim di atas baju saya dikit warnanya. Itu tanda nanti jam 7 dia baru boleh mandi. Karena keluarnya jam 7 dia mandi jam 7. Kalau dia mandi jam 6 karena pikir dah bersih, maka tidak sah mandinya, belum sehari semalam. Karena sebagaimana alam ada mentari, ada malam, ada siang, sebagaimana urat kita juga ikut alam. Ini saya rasa enggak pasang nih. Surut nih. Kalau pasang ini gembung-gembung urat kita. Jadi ikut alam dia. Maka tubuh juga ikut alam. Jangan mandi kalau belum sampai waktu dia. Tapi pas bangun dah haid tengku tidur semalam. Praduga jam berapa tidur? Bisa kita tebak. Maka ambil waktu yang paling jauh supaya lebih aman.
Jadi dia orang 2, 3, dia orang 4, 5. Kita pas isteri kita 7 hari. Dah lapar kita. Dah enggak upacara, udah 6 hari. Ini hari ke-7. Kita kan pengen upacara. Tiap hari kita tanya, kabeh dik. Tak perlu tanya kabeh. Yang perlu kita tanya, uronya apa padu dibit. Oh, pukul 8 bengah. Kita tunggu jam 8. Kalau telat pergi kerja dikit. Pas sampai jam 8. Nah, dia kata pukul 8 kaji amano. Mandi dia jam 8 pagi. Habis itu perang kita. Habis perang upacara, baru tayak mano dia jak kerja. Karena kalau udah lama dia udah teringat lapar kita. Enggak boleh pas kita bilang, kabeh dik. Bunuh hari sepuluh. Amano you wet trip dah. Enggak boleh. Harus tunggu jamnya. Ini diingat, diajari. Karena pernah kami alami kasus daerah saya, nikah dia. Ketika bilang, ci baca niat mandi. Anjir lon. Tes. Maki bang kamano lewek ya? Ke pemano le umi sabe. Kibang bangai le, jangan jadi mengkawin. Berarti yang nak jarang pa jobu kong. Kuliah tapi tu pak mano, ke pemano le umi sabe. Umi pi bangai. Hana betul kejadian kisah nyata. Berarti enggak ada pendidikan, nol. Ada diajari. Kita harus bisa ajari ini. Maka kewajiban ini bukan mamak, bukan istri kita. Ketika nanti anaknya dah sibuk sama haid, kita yang ajari. Tengku ada kejadian tengku. Orang dah kuning tengku, besok flek lagi, merah lagi, itu jarang. Makanya dia pas mau habis tu, udah kayak coklat. Misalnya ini jam 7 habis waktunya. Berarti tadi malam itu dah kayak coklat kena di baju dikit. Itu kita udah hampir huri tu, udah hampir habis tu. Begitulah keadaan wanita. Semoga kita ngerti masalah ini. Karena ini kepentingan bagi tiap-tiap kita. Udah. Itu gang mabuk penayung. Hari ini lonte SMP dah ada. Bukan lonte kuliah. Di mana? Nanggro Aceh Darussalam. Mungkin tengku-tengku dah lihat. Ada di Pehtem saya maki-maki masalah Aceh ni. Acara itu yang dibuat. Jadi alhamdulillah hari ini kan dah sibuk ni. Ada acara sana, acara sini, gimana Aceh. Semoga lebih sibuk lagi. Gila kali Aceh ni. Ada orang pegah pungo Aceh. Pungo gop deh urung pungo. Pungo dia intelek pungo. Mudasi mukupiah pungo tu. Yang jadi guru cok periksa, berapa persen lagi tinggal anak kita yang perawan? Ancur habis dia. Bingung dia. Kalau saya yang paling salah yang begini-begini ni. Karena kurang dakwah. Yang lain beliau-beliau cuma ikut saja masyarakat. Yang berpeci enggak peduli apa-apa kayak kejadian tadi. Sudah berulang saya sakit sama masalah ni. Di pesantren daya hobi raya agama mana apa? Bah kita perang nanti dah sibuk. Lihat ni nanti saya perang dah sibuk dia. Sekarang apapun enggak peduli. Pagi kita ngomong ni enggak peduli apa-apa dia. Yang dia pikir peng saja berita mengulam daya. Dan bos. Tunggu nanti udah kejadian saya buktikan nyang kata keek. Tapi sekeek bukan benar-benar untuk merubah. Jangan kena masalah aja. Habis boleh tu. Anak orang fikir li, dunia kaki ke bini. Kemudian ada namanya darah nifas. Ialah darah yang keluar sehabis melahirkan anak. Jadi begitulah hebatnya Allah Ta'ala. Wanita itu ada ruang rahim yang namanya ruang tempat berada anak. Di dalam itu Allah isi dengan air. Namanya air ketuban. Semakin besar anak, semakin banyak air itu. Itu adalah perlindungan
safety bagi anak, bagi badannya, dan supaya apabila isteri kita kebentur jatuh dari Honda, anaknya enggak pecah di dalam karena ada air dalam balon. Balonnya pun tak mudah pecah. Nama air itu ketuban. Dan anak kita di dalam perut enggak kelelep dia. Anak buhu ai. Ngai ketuban mak. Maka pada suatu hari di umur 9 bulan 10 hari biasanya pecahlah ketuban itu. Maka keluarlah anak kita cowok. Dari kepala duluan biasa. Kalau kaki duluan sesar namanya. Normalnya kepala duluan. Setelah keluar ini, karena terjadi luka di dalam, tercopot ini tali ari-ari, tercopot ini balon tempat anak berada di dinding rahim. Kayak kita tarik kelembu lengket di dinding. Kan kayak tarik kelembu tu semua. Luka Allah perut. Keluarlah darah. Maka nama darah itu yaitu darah nifas. Darah sehabis melahirkan. Walau sebab melahirkan juga keluar darah sebelum lahir anak, tapi darah sebelum lahir anak keluar di paha itu tidak dinamakan darah nifas. Nifas tetap habis lahir. Udah. Ialah darah yang keluar sehabis melahirkan. Dan sedikit-sedikitnya selahdah. Ada darah itu keluar cuma sekedip mata, ting, habis. Terjadi pada mamak kita Fatimah. Dan ada orang Aceh yang begitu tunggu, ada. Saya punya seorang jamaah enggak pernah haid seumur hidup. Sekarang udah berhenti haid dia, beliau dah tua. Tapi punya anak. Anak beliau juga enggak punya haid, tapi punya anak lagi. Secara klinik, secara kesehatan agak jauh dikit, tapi ada. Kalau ada yang mau buat buku, ketemu saya hantar sama ibu tu. Ini ada orang yang enggak pernah haid seumur hidup. Seperti orang jantungnya sebelah kanan. Ini juga jarang. Kebetulan di pinggir dayah ada 2 orang adik abang, dua-dua jantung sebelah kanan. Mereka saja enggak tahu jantungnya sebelah kanan. Mereka tahu jantung mereka sebelah kanan setelah ronsen. Dibilang ini kebalik ronsennya. Ronsen balik, rupanya memang jantungnya sebelah kanan. Ada itu. Dalam 50.000 kemungkinan ada 1 orang. Begini juga orang enggak haid, beranak. Jadi kalau dia haid, mesti dia nifas. Kalau dia enggak haid, bisa apa itu? Darahnya selahdah, ting, habis. Sebanyak-banyaknya 60 hari, biasanya 40 hari. Jadilah hukum di negara Aceh Darussalam, orang melahirkan enggak boleh turun rumah 40 hari. Yang buat hukum sakit. Betul itu budaya bagus. Karena sebut hadis, orang melahirkan sama dengan orang selesai perang. Orang selesai perang, dia dapat kemenangan dari Allah. Kalau mati syahid, kalau hidup mulia. Maka orang yang habis melahirkan dimuliakan, enggak dikasih kerja 40 hari. Bukan enggak boleh kerja. Kalau kita tinggal di sini di Lam Jabat, kita orang Aceh Utara, sewa rumah di sini, siapa yang mau jaga anak kita? Kalau bukan diri pribadi. Maka boleh. Ada lagi pendapat enggak boleh masak. Ada lagi yang enggak mandi-mandi sampai 40 hari. Mungkin sama tambak habis dikuras sama bau kita di rumah sama tambak tu. Yang bambai ya. Wallahu a'lam bisa. Jadi makna enggak boleh, bukan enggak boleh, tapi itu budaya. Dan adalah orang yang telah keluar mani, haid, nifas, disebut dalam hadas besar. Orang yang keluar mani, keluar haid, nifas selesai itu dinamakan dia berhadas besar, wajib mandi. Demikian pula orang yang bersetubuh walaupun tiada keluar mani adalah dalam hadas besar. Jadi orang yang bersetubuh itu harus lewat helm. Kita lihat ada cowok masuk sama cewek ke kamar, enggak boleh tuduh zina itu. Walau pas kita tangkap becek, mungkin mani encer.
Dia harus kita lihat itu helm masuk ke mulut. Mulut wanita ada 2 lapis, ada bibir luar, bibir dalam. Masuk. Kalau enggak masuk ini tidak boleh dituduh zina. Yang tuduh dicambuk. Kenapa? Harus lewat helmnya, langsatnya. Jadi kita nonton harus lihat. Kailup. Udah cukup. Kalau enggak ilup enggak boleh. Kemudian yang misalnya kita nonton tempat sebagai saksi, kailup. Itu yang udah lihat kailup pindah. Yang kalau milup kalau naju. Kalau udah hilup dia nonton lagi, itu dosa. Kesaksian dia ditolak karena dia udah menikmati itu, bukan nonton untuk saksi aja. Wallahu a'lam. Jadi hana ada doa pegah tuduh zina, jarang tak. Hana ada doa pegah tuduh zina. Makanya dalam Islam dan dalam kesehatan diakui. Orang-orang yang begitu Allah hukum kadang-kadang terlalu parah. Depan rumah sakit Langsa ada. Di Zainal Abidin ada. Yaitu hal yang tidak mungkin. Lengket kulit sama kulit, enggak bisa dilepas lagi. Yang kenya nanji kutu Allah. Kadang nampak tunggu kagop tuduh hana. Yang cok mukumat pun hana. Yang kahana payah kalau hidup-hidup lisik mukumat ini. Allahu a'lam bishawab. Dan secara dunianya ada namanya. Mungkin demikian. Kepada jamaah yang mau bertanya silakan sebelum kita tutup. Jadi anak perempuan biasa kalau baru haid tu, saya punya saudara ribut dia. Pekang kam darah, lucu ah. Ijak li lantagoi kalan li, pekang merah, endum bangai. Itu karena keluarga bangai. Sebetulnya kita lihat baca tubuh dia udah mulai keluar payudara dikit-dikit, udah bisa diterangkan edukasi bahwa kamu nanti akan begini. Dia pas keluar cuma dia kasih tahu sama mama, udah keluar mak. Apalagi hari-hari dia udah mulai sakit perut. Dibilang sama kita, sakit perut ya, kita lihat badannya udah mulai mekar, neneknya udah mulai tumbuh. Kita bilang sama isteri, itu anak kita mau haid tu. Kayak ayam mau bertelur, tak-tak, kata tu ji. Dah begah pak inang neo. Bek bangai ji gara-garanya. Ini pernah kejadian anak-anak takut karena cepat sedikit keluar haid. Saya dengar cerita, berdarahlah, jadi dia enggak tahu cara gimana berhentikan darah. Dia main di pasir ditempel tanah. Karena susah mendarah untuk ipedang darah. Yang kenyang wap anak edukasi. Jadi perlu edukasi kepada anak-anak inang supaya dia faham. Kemudian edukasi untuk anak laki-laki supaya jangan dia jadikan hobi kerajinan tangan. Kalau enggak pandai jalan kamar manum tipek-tipek kena hek bab bintih ya. Hanya kebut rusak. Dia harus kita edukasi itu haram ne. Itu haram ne. Nama ada pegah-pegah hari penting bubut ke droi, pokok nak ada ingat. Ini kalau kita enggak ingatin 2 hari lagi anak muda enggak tahu lagi zina haram. Dia pikir zina itu pergaulan 2 hari lagi. Kenapa? Kita sudah kurang dakwah, edukasi. Maka oleh sebab itu semoga jangan udah rusak alam keluarga kita, jangan rusak. Yang pokok kita ada upaya. Kalau sudah berusaha, udah menang kita. Mungkin demikian kalau enggak ada yang nanya. Cuci tapi kan lagi urung agam kan laba ada kan pandai laba igop untuk kiban ka anak puasa anak tengah halangan ilu nona pri tapi payah puasa ke muhut cit iji yang hana gop dia muhut le pakon lagi wate kana na muhut le cik kamu na normal dia ya igo en mek yang susah pakana en mek mutaduk ana le yang mana nak kai jadi kadang-kadang nyan fitrah wanita. Jadi wanita ada masa tenang, hana sembayang dan sebagainya. Jadi enaknya memang normal. Tapi alangkah mulianya dia disucikan Allah selalu seperti mama kita Fatimah. Nah lain. Cambuk tu hukum ta'zir. Iaitu hukum semale, hukum efek jera. Itu dasar hukum. Tapi ya hukum syariat Islam yang ada di kita bukan syariat. Masa hukum lihat kebijakan udah ada semua, tinggal isi saja. Karena itu sudah dibuat dulu di masa Sultan Iskandar Muda. Sudah ditulis.
Tinggal kita copy paste. Kenapa harus duduk? Laba duduk dua. Yang pertama, laba peduk rapat je. Bak wakil-wakil. Yang kedua, laba pamor je. Tang-tang dia tulis pada hukum kana. Jadi kita ini cuma maknanya baru memulai. Belum terjadi. Lihat pukul aja kan kayak di Ipin Upin. Ini orang mau dicambuk. Ini yang cambuk tek-tek. Tak tertuh ke sang turut badan. Nyambau orang. Wallahu a'lam. Semoga jadi ilmu untuk kita bersama. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atan afdalu min sabina sanah. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Semua Allah pahalai. Dan yang mau begini untuk salat subuh, ngaji, ini alhamdulillah insya-Allah bukan takabur, cuma manusia-manusia terpilih. Karena kalau dikirim nuklir pagi oleh Inggris ke Aceh, nampaknya semua meninggal karena enggak sempat bangun. Alhamdulillah apa kalau bertuh jadi je kabeh baru berdah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marja'ul ma'ab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah